Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, sobat-sobat pas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa di dalam kesehatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita telah mengundang salah satu anak muda kaum milenial, umurnya masih belasan tahun, tapi di dunia dakwah Masya Allah ya. Salah satunya di antaranya beliau ini sudah mengisi di beberapa majelis di kota Palembang, dan beliau ini juga pintar dalam membaca kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang nggak ada harokatnya. Dan juga beliau ini juga salah seorang munsid, ya, ahli qasidah di kota Palembang. Mungkin sobat-sobat pas penasaran, ada anak muda yang umur belasan tahun sudah mempunyai ahli seperti itu. Langsung kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Omar Faik bin Ustadz Idrus Rafiq bin Syahab. Benar. Biasa dipanggil Umar, tapi untuk saat ini Anda panggil antum Ustadz lah. Masya Allah, antum ini masih muda ya. Umurnya baru 16 tahun. 17 tahun umurnya. Bentar lagi mau 18. 17 jalan ke 18. Ya ambil 17-nya aja lah. Jangan disebutin tuanya. Orang itu biasanya muda-mudain umur, jangan ditambah-tambahin. Iya. Ustadz Umar, iya biasanya umurnya 15, 16. Masya Allah, itu salah satu kepolosan. Berarti memang masih muda. Soalnya yang bisa kayak gitu tuh yang orang yang sudah biasa-biasa ini. Masya Allah, umur 17 tahun sudah mempunyai beberapa keahlian seperti itu. Masya Allah. Di antaranya bisa qasidah katanya. Benar, bisa qasidah. Alhamdulillah. Boleh dong dengar dikit pembacaan qasidahnya. Mau qasidah Hadrami atau qasidah Makkiyah? Bebas. Yang penting enak didengar ini. Kita ambil qasidah Makkiyah aja. Boleh. Fadal, Ustaz Umar. في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهام فهنيئا لفؤادي نال من طه المرام فهنيئا لفؤادي نال من طه المرام فهنيئا لفؤادي نال من طه المرما مرما Masya Allah, sejuk hati dengar qasidah dari Ustaz Umar ini. Fadal Ustaz, diminum dulu Ustaz. Ya, habis qasidah minum dulu Ustaz. Nanti Ustaz haus. Ustaz Umar, ya, umur 16 sudah senang sama qasidah. Kalau fansnya ini siapa nih? Kalau di dunia qasidah, munsidnya siapa yang diidolakan? Kalau ana lebih mengidolakan ada namanya Syekh Omar Doba. Syekh Umar Doba. Itu orang Indonesia. Orang Syria. Munsyid internasional dari Sering juga ngisi di Indonesia ya. Sering datang ke Indonesia. Salah satunya ke Ponpes Dalwa. Dia suka qasidah sama grup Ar-Ridwan. Oh di ini. Di Dalwa. Masya Allah. Pernah juga datang ke Palembang. Juga. Jadi itu salah satu idolanya Idola benar. Terus namanya sama juga nih. Namanya sama itu. Itu Syekh Umar Doba, ini Habib Umar Faik ini. Sama-sama Umar. Sama-sama Umar, Masya Allah.
selain qasidah Habib Umar itu apa melantunkan qasidah itu kan tadi kan dengar tadi kan Masya Allah ya, sejuk hati nih. Bagaimana itu bisa mendapatkan kesejukan seperti itu dalam melantunkan qasidah? Di dalam qasidah kita nih bagusnya butuh tahu sama arti-arti dari qasidah tersebut. Oh, jadi kita masih tahu sama Artinya. biar Karena kan kita qasidah itu kan upaya untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi percuma saja kalau kita qasidah tapi nggak tahu artinya. Bahkan banyak daripada orang-orang qasidah yang sampai nangis-nangis karena mendalami daripada arti-arti tersebut. Karena mereka tahu arti, karena mereka paham dengan apa yang dimaksudkan di dalam qasidah tersebut, maka dia akan menyentuh di dalam hati-hati mereka. Ya, berarti kalau tahu makna lebih khusyuk dalam berqasidah. Lebih khusyuk, ya. Tapi kalau tidak tahu makna, solawat tetap diterima. Salawat tetap, Ya, tetap diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Selain qasidah juga bisa baca kitab kuning. Ya. Insya Allah. Ini bukan mau ngetes nih, mau ngeliatin sobat-sobat pas yang di rumah nih bahwa Ustaz Umar Faik ini diantaranya juga bisa baca kitab kuning. Oke, kita ambil dulu kitabnya. Tahu? Oke, terima kasih. Ustaz Umar Faik, ana bawa kitab Risalah Muawanah wa Muzaharah wa Mu'azarah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Antum Ada. ini kitab ini sahabat-sahabat pas ini kitab Masya Allah, ini kitab nggak ada baris sama sekali ini ya. Masya Allah, kita aja yang sudah tua ini yang bacanya tulisannya ada baris lagi bingung ini bagaimana dengan tidak ada baris ini. Kita minta tolong kepada Ustaz Umar untuk membacakan sedikit aja daripada kitab ini untuk mengambil barokah daripada muallif Abdullah bin Ali Al-Haddad. Naam, fadhal. Kita buka langsung secara acak ya. Boleh. Acak boleh. Orang ahli itu tidak ada perlu di ini lagi. Bismillah, kita langsung. Naam, boleh, fadhal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa 'alaika bi tulil mukthi wa kasratil julusi fil masjidi bi niyyatil i'tikaf. Di sini muallif menjelaskan, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan wa 'alaika bi tulil mukthi. Ketika kita melihat ada 'alaika bi itu artinya la budda 'alaika. Artinya apa? Kita harus untuk memperpanjang menetap wa kasratil julusi dan memperbanyak duduk di mana fil masjidi di dalam masjid biniyatil i'tikaf dengan niat i'tikaf. Kita duduk tadi, kita menetap tadi di masjid dengan niat i'tikaf. Fa innal masajida buyutullahi wa habbal biqa'a ilaihi. Karena sesungguhnya masjid-masjid adalah rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbal biqa'a ilaih. Biqa' ini seperti sebidang tanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala paling cinta dengan tanah yaitu masjid tadi. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah setiap orang-orang yang bertakwa. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, jika kamu melihat seorang laki-laki yang membiasakan duduk di masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia adalah orang-orang yang beriman. Ini adalah sebagian daripada keutamaan kita duduk di masjid. Kita menetap di masjid dengan niat i'tikaf. Jadi duduknya kita di masjid tidak sia-sia, kan tetapi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum kadzalik. Kitabnya nih, kita ambil dulu nih. Biar ini. Apa tahu? Insyaallah, Umar tadi membaca sebelum baca kitab tadi ada bacaan qalal muallif.
Ya, Ya, qala jadi al-mu'allif. kalau kita baca kitab-kitab itu diawali dengan Diawali pembacaan. dengan pembacaan qala al-mu'allif sebagai Jadi qalal mu'alif kemudian sebut nama pengarangnya. pengarangnya. Oh Ya. gitu. Jadi qalal mu'alif. Artinya apa tuh qalal mu'alif? Telah berkata pengarang. Oh, mu'alif itu pengarang. Pengarang. Pernah Penulis. juga dengar qalal musannif ya? Musannif sama aja. Sama aja. Artinya Antara mu'alif dan musannif. Sama. Oh, jadi telah berkata pengarang kitab, kitab. namanya. Namanya Tadi Imam Abdullah Abdullah bin Ali al-Haddad. Ya. Nah, terus rahimahullah taala. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi. Kita berdoa itu semoga Oh, itu Allah doa. Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari beliau kepada kita, Wa bi ulumihi wa bi ulumihi, dan dari ilmu-ilmu beliau, wa bi barakatihi dan dari barakat-barakatnya beliau fid dharaini Darahnya amin. di dua tempat, dunia dan akhirat. Dharaini itu dua tempat, Dharaini di itu dua dunia dan juga akhirat. Di akhirat. Kemudian nyebutkan nama kitabnya. Nama kita Oh, fi kitabihi dalam kitabnya. Kaza kaza kaza. Masya Allah. Itu setiap membaca kitab. setiap membaca kitab Masya kita diajarkan seperti itu. Ini di umur 17 tahun. Sudah pintar baca kitab kuning. Kalau uji kita kan kata orang Palembang kitab kuning. Ya. Atau Arab Gundul. Arab Gundul. Iya. Ya. Terus pintar juga qasidah. Alhamdulillah. Pintar juga bahasa Arab. Pintar juga diantaranya bahasa Inggris katanya. Sedikit-sedikit. Nah, itu dimulai tahun berapa nih? Umur berapa belajar? Kalau bahasa Arab baru tamat SD, baru bisa tamat SD baru belajar bahasa Arab. belajar bahasa Arab. Dulu SD di mana? SD di Palembang di MI Mujahidin kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 1, kelas 5 di Mujahidin. Mujahidin. Lawang Kidul. Lawang Kidul. Ya. Kelas 6 Kelas 6 pindah ke MI Al Ihsan Emil Ihsan di Perintis Kemerdekaan. masih tetap di Palembang. Di Palembang. Kemudian tamat SMP mendalami daripada belajar bahasa Arab tadi. Iya, benar. Masya Allah. Jadi itu umur sekitar kalau 6 tahun di SD, kalau masuknya 6 tahun aja ada 12. Ana lebih cepat masuknya. Oh, lebih cepat. Masuk SD itu umur 4 tahun. Umur 4 tahun sudah Umur SD 4 kelas tahun 1. sudah kelas 1. Masya Allah. Ya. Jadi berarti tamat SD umur 10. Umur 10. Umur 10 tahun sudah tamat SD, Tamat SD. kemudian belajar mendalami Menjalani ilmu agama dan ilmu bahasa Arab. agama, bahasa Arab tadi, qasidah tadi, sampai sekarang di umur 17 tahun. Jadi 7 tahun 7 tahun. sudah pegang majelis di Kota Palembang. Masya Allah. Itu orang tuanya pasti bangga nih. Amin. Ya, orang tuanya bangga ini pasti punya anak seperti Habib Umar Faik. Masya Allah. Di saat yang lain, kaum milenial yang lain, ada yang hobi-hobi yang kurang bermanfaat, ya. Habib Umar Faik memilih sesuatu yang bermanfaat dan juga meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa yang menjadi tujuan Ustadz Umar memilih jalan dakwah nih? Apa tujuannya? Kalau anak memilih jalan dakwah itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan dakwah Rasulullah. Allahumma sholli ala Dan juga anak berniat dengan kita dakwah seperti ini, kita pengen itu menjadikan orang-orang Indonesia itu lebih paham dengan agama. Jangan kebanyakan orang-orang Indonesia ini Islamnya Islam KTP. Dia ngomong dia Islam, akan tetapi dia tidak menyembah Allah, dia tidak melaksanakan kewajiban. Walaupun juga dia melaksanakan kewajiban, akan tetapi dia tidak tahu hukum-hukum yang ada di dalam ibadah tersebut. Jadi kita berniat pengen sama-sama itu kan, kita berniat untuk menjadikan orang-orang Indonesia ini lebih paham dengan agama, lebih paham dengan paham agama. agama. Sedikit demi sedikit. Artinya kita ini berusaha. Selebihnya diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, umur 17 sudah terpikir untuk berdakwah. Ya. Kalau kita dulu umur 17 belum terpikir untuk dakwah. Masya Allah, Ustaz Umar. Ini kan sudah banyak keahlian. Ada mau ahli apa lagi nih? Udah ahli bahasa Inggris, bahasa Arab. Iya, ini bahasa Inggris belum dengar nih. Coba dong disapa sobat-sobat pas yang di rumah dengan menggunakan bahasa Inggris, kalau boleh.
Bahasa Inggris ya. Ya, dikit-dikit lah. Bahasa little. Boleh? Pakai bahasa Inggris? Sedikit. Ya, sedikit sedikit. aja. Hello my friend, how are you today? I'm sit on here to speak with any languages. I mean Arabic or English and many languages others. Artinya? Saya duduk di sini untuk memberikan sekata dua kata patah dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Masya Allah, oh, jadi penyemangat nian ini. Ya, mudah-mudahan kalaupun kita tidak ahli, mudah-mudahan anak-anak kita, ya, mudah-mudahan ya keluarga kita lah, keponakan kita supaya lebih ahli juga. Soalnya nih di umur 17 udah kayak gini nih, gimana umur 20 nih lebih paham lagi kayaknya. Ya. Insyaallah, amin. Majelis, kalau di majelis ngajak apa? Di majelis di Kota Palembang. Ini ngisi di musola dan masjid kan? Musola. Dan tanya di musola dan masjid-masjid. Itu kalau di majelis baca kitab atau ceramah? Baca kitab kita. Baca kitab juga. Kitab apa di antaranya? Kitab Al-Akhlaq lil Banin, bab akhlak. Mau kitab Akhlak lil Banin, karangan? Karangan Ustaz Omar Abdul Jabbar, Ustaz Omar bin Ahmad Baraja. Oh, Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Masya Allah. Kitab itu kalau tidak salah ada 4 jilid ya? 4 jilid, ya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Jilid 4. Oh, itu kitab Masya Allah. Ya, itu benar-benar manfaat. Soalnya isinya semuanya tentang akhlak. Tentang akhlak. Ya, sobat-sobat pas yang di rumah, ya kalau punya kesempatan beli kitab Akhlak lil Banin. Itu Masya Allah isinya tuh. Semuanya isinya tentang akhlak. Tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Tentang adab-adab juga ya. Adab-adab Dan tangannya juga. ada adab berjalan ya. Ada berjalan, ada makan, ada tidur, ada seluruh adab-adab. Seluruh adab-adab diajari dalam kitab itu ya. Masya Allah. Yang sehari-harinya kita ada semua di dalam kitab itu. Ada semua dalam itu ya. Masya Allah. Jadi ini salah satu contoh generasi milenial yang insya Allah mudah-mudahan yang lain lebih banyak ya. Lebih banyak, lebih yang lebih ahli dari kita ya, lebih banyak. Mudah-mudahan yang lain-lain insya Allah mudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam belajar. Amin. Ya, dalam mendalami agama Allah Subhanahu wa taala ya. Terakhir nih closing. Apa nih nasihat-nasihat untuk sahabat-sahabat pas yang seumuran atau yang seumuran. Kalau yang lebih gede kan nggak cocok. Iya, nggak pantas kita nasihat yang lebih tua. Ini untuk yang seumuran, yang 17 tahun ke bawah nih. Apa nih nasihatnya? Sebenarnya tidak banyak. Yang penting kita itu ketika kita memulai sesuatu, pertama kita harus mencintai apa yang harus kita lakukan tersebut. Misalkan kita ingin belajar mendalami ilmu agama atau apalah, kita ingin bisnis atau seluruh hal-hal yang bermanfaat, kita harus cintai terlebih dahulu pekerjaan tersebut, sehingga dengan cinta tersebut kita menjadi hobi, dan insya Allah dengan hobinya kita bisa mendalami, kita bisa mempelajari dari hal-hal tersebut. Masya Allah. Kita bisa ahli juga. Jadi mesti cinta dulu ya. Cinta dulu. Cintai setiap apa yang kita lakukan. Ya. Cintai pekerjaan kita. Cintai kalau kita belajar, mesti dicintai pelajarannya. Ya, Masya Allah. Jazakumullah kan Ustaz Umar. Mudah-mudahan makin sukses. Amin. Semakin mudah lagi dalam menggapai cita-citanya insya-Allah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pas yang ada di rumah, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.